Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 1 Husnul Khotimah dengan NIM 22053024, Ilfa Rahmi Fitri dengan NIM 22053026, dan Wiwi Fitria Anjani dengan NIM 22053049. Kelompok kami membahas mengenai penerapan ekonomi fungsi non-linier, di mana kami membahas mengenai keseimbangan pasar, fungsi penerimaan total, dan fungsi produksi. Materi pertama mengenai keseimbangan pasar akan dibahas oleh Husnul Khotimah. Kepada Husnul kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau equilibrium, yaitu kondisi di mana jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau harga barang yang diminta sama dengan yang ditawarkan. Keseimbangan pasar tidak hanya berbentuk dalam linear, namun ada yang berbentuk non-linear. Untuk menganalisis keseimbangan pasar, ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan QS pada perpotongan kurva permintaan dan penawaran. Keseimbangan pasar dirumuskan dengan QD sama dengan QS. QD jumlah permintaan, QS jumlah penawaran, E sama dengan titik keseimbangan, PD sama dengan harga keseimbangan, QC sama dengan jumlah keseimbangan. Untuk kurvanya dapat teman-teman lihat pada gambar di samping. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Carilah secara aljabar dan geometri harga dan jumlah keseimbangan dari fungsi permintaan dan penawaran berikut. PD sama dengan 30 dikurang 3Q, PS sama dengan Q kuadrat ditambah Q ditambah 10. Penyelesaiannya, yang pertama kita mencari tentang keseimbangan pasar secara aljabar. 30 dikurang 3Q sama dengan Q kuadrat ditambah Q ditambah 10. Q kuadrat ditambah Q ditambah 10 ditambah 3Q ditambah 30 sama dengan 0. Ini adalah penjabaran dari yang di atas. Q kuadrat ditambah 4Q dikurang 20 sama dengan 0. Nilai A itu 1, nilai B 4, nilai C min 20. Untuk rumusnya, kita menggunakan rumus Q 1 kali 2 sama dengan B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Q 1 kali 2 sama dengan min 4 plus minus akar 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 20 per 2 dikali 1. Min 4 plus minus akar 16 dikurang min 80 per 2. Min 4 plus minus akar 96. Akar 96 didapatkan dari jumlah 16 ditambah min 80. Dibagi dengan 2. Hasilnya min 4 ditambah 9,7 per 2. Didapatkan 5,7 per 2 sama dengan 2,85. Q2-nya yaitu min 4 dikurang 9,7 per 2 sama dengan min 6,85. Selanjutnya substitusikan nilai Q 2,85 ke salah satu persamaan. Dapatkan hasilnya 21,45. Jadi
Jumlah dan harga keseimbangan pasar terjadi di titik E, yaitu 2,85, 21,45. Selanjutnya yang kedua yaitu menggambarkan keseimbangan pasar. Untuk fungsi permintaan PD sama dengan 30 dikurang 3Q, jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 30 kurang 0 sama dengan 30. Sehingga titik potong sumbu P menjadi 0,30. Jika P sama dengan 0, maka 0 sama dengan 30 dikurang 3Q. Dengan 3Q sama dengan 30, maka nilai Q sama dengan 10. Sehingga titik potongnya menjadi 10,0. Untuk fungsi penawaran, PS sama dengan Q kuadrat ditambah Q ditambah 10. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 ditambah 10 sama dengan 10. Sehingga titik potong dengan sumbu P adalah 0,10. Jika P sama dengan 0, maka 0 sama dengan Q kuadrat ditambah Q ditambah 10, sehingga titik potong Q tidak ada akarnya karena bernilai negatif. Maka ditemukan titik seimbangnya 2,85, 21,45. Untuk grafiknya dapat teman-teman lihat pada gambar berikut ini. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi yang kedua mengenai fungsi penerimaan total akan saya jelaskan. Fungsi penerimaan total. Penerimaan total suatu perusahaan adalah hasil kali antara harga per unit produk dengan jumlah produk yang dijual, atau rumusnya adalah sebagai berikut. TR sama dengan P dikali Q, di mana TR adalah penerimaan total, Q sama dengan jumlah produk yang dijual, dan P adalah harga produk per unit. Dan untuk mencari titik puncaknya, kita menggunakan rumus min B per 2A min B kuadrat per 4A. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 30 dikurang 3Q. Carilah penerimaan total maksimum dan gambarkan kurva permintaan dan penerimaan total dalam satu diagram. Untuk penyelesaiannya, TR sama dengan PQ. TR sama dengan 30 dikurang 3Q dikali Q. TR sama dengan 30Q dikurang 3Q kuadrat. TR maksimum sama dengan min 30 per 2 dikali min 3, min 30 kuadrat per 4 dikali min 3, sama dengan min 30 per min 6, min 900 per min 12, maka didapatkan hasilnya 5,75. Jika TR 0, maka 30Q dikurang 3Q kuadrat sama dengan 0. 3Q dikali 10 dikurang Q sama dengan 0, maka kita dapatkan Q1 sama dengan 0 dan Q2 sama dengan 10. Untuk kurva dari soal tadi dapat teman-teman lihat pada gambar yang telah kami sediakan berikut ini. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu mengenai fungsi produksi yang akan dibahas oleh Ilva Rahmi Fitri. Kepada Ilva, kami persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi produksi. Produksi adalah proses penggabungan atau pengombinasian faktor produksi atau input yang mengubahnya menjadi barang atau jasa, yaitu output sama dengan produk. Hubungan antara jumlah output yang dihasilkan dan kombinasi jumlah input yang digunakan disebut sebagai fungsi produksi atau fungsi produk total. Secara umum, fungsi produksinya dapat teman-teman lihat bentuk matematisnya, yaitu Q sama dengan F, L, K, T, W, itu artinya yaitu L sama dengan tenaga kerja,
K sama dengan modal, T sama dengan tanah, W sama dengan wirausaha, dan Q itu sama dengan jumlah barang dan jasa atau output. Produk marginal dari tenaga kerja adalah produk total sebagai akibat adanya tambahan 1 unit kerja. Atau secara matematis, rumusnya dapat ditulis menjadi MPL sama dengan delta TP per delta L sama dengan delta Q per delta L. Produk rata-rata dari tenaga kerja adalah produk total dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Rumusnya adalah AP L sama dengan TP per L sama dengan Q per L. Berikut contoh soalnya, yaitu misalkan sebuah perusahaan mempunyai fungsi produksi jangka pendek berikut ini. Q sama dengan 122L ditambah 20L dikurang L pangkat 3. Pertanyaannya, yang pertama yaitu pada tahap produksi 1 berapa jumlah pekerja yang digunakan, juga berapa jumlah output yang dihasilkan pada tahap produksi 1 ini. Yang kedua, berapa unit pekerja yang harus digunakan agar mencapai output maksimum. Dan yang ketiga, berapa jumlah output maksimum tersebut. Berikut penyelesaiannya. Yang pertama, yaitu APL sama dengan TP per L, sama dengan Q per L, sama dengan 122L kuadrat dikurang 20L kuadrat dikurang L pangkat 3 per L. Sama dengan 122 dikurang, itu ditambah 20L dikurang L kuadrat ya teman-teman. Titik maksimumnya yaitu min B per 2A, D per 4A sama dengan min 20 per 2 dikali min 1, min 20 pangkat 2 dikali 4 dikali min 1 dikali 122 per 4 dikali min 1. Sama dengan min 20 per 2 dikali min 1, min 400 ditambah 488 per 4 dikali min 1, sama dengan min 20 per min 2, min 888 per min 4 sama dengan 222. Jadi pada tahap produksi ini jumlah pekerjanya yaitu 10 tenaga kerja dan jumlah produksi sebanyak 222 unit. Yang kedua yaitu output mencapai maksimum apabila MPL sama dengan 0. MPL sama dengan delta TP per delta L sama dengan delta Q per delta L sama dengan 122 ditambah 40L dikurang 3L pangkat 2 sama dengan 0. Hasilnya 40,6 ditambah 13,3 dikurang L pangkat 2 sama dengan 0. Di sini L1-nya yaitu min 5 dan L2-nya sama dengan 8. Jadi jumlah produksi yang digunakan untuk mencapai output atau produksi maksimum adalah 8 tenaga kerja. Dan yang ketiga, jumlah output yang maksimum adalah I sama dengan 122 dikali dengan tenaga kerja tadi yaitu 8 ditambah 20 dikali 8 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 3 sama dengan 976 ditambah 1280 dikurang 512 sama dengan 1744 unit. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Husnul dan Ilva. Itulah hasil diskusi penerapan ekonomi fungsi nonlinier
yaitu keseimbangan pasar, fungsi penerimaan total, dan fungsi produksi. Bagi teman-teman, jika ada materi dari kelompok kami yang kurang, teman-teman semua dapat menambahkannya pada kolom diskusi kita. Baiklah, kami akhiri hasil diskusi dari kelompok kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.